Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil turun lapangan kami, asuhan gizi atlet taekwondo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazla Naila Hamidah dengan NIM 2022-0302-023 dan rekan saya. Saya Azhara Nur Afifa dengan NIM 2022-0302-089. Saya Amelia Ruby Diaul Haq dengan NIM 2022-0302-170. Pada slide ini menjelaskan secara singkat apa itu taekwondo. Taekwondo itu berasal dari bahasa Korea yang berarti seni menyerang dengan kaki, te, dan tangan, kwon, dan disiplin, do. Olahraga ini menggabungkan teknik serangan dan pertahanan tubuh yang melibatkan energi aerobik dan aerobik. Dikenal dengan tendangan tinggi dan serangan tangan cepat. Taekwondo juga melatih kedisiplinan, konsentrasi, serta meningkatkan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan stamina. Next. Di sini terdapat identitas atlet yang bernama Lionel Branalaisila dengan umur 14 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Dia seorang pelajar SMP. Kemudian di sini terdapat prestasinya yang dimana prestasinya dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 sebanyak 9 prestasi. Next. Kemudian di sini ada riwayat olahraganya dengan frekuensi 4 kali seminggu dengan lama waktu 210 menit. Kemudian atletnya tidak memiliki riwayat alergi. Next. Kemudian di sini ada permasalahan atlet, yaitu pola makan yang tidak teratur, belum pernah mendapatkan edukasi gizi, serta mudah lelah saat latihan. Kemudian di sini ada tujuan asuhan gizinya. Yang pertama, mempertahankan berat badan. Kedua, meningkatkan performa latihan atlet. Ketiga, memperbaiki pola makan atlet. Next. Kemudian di sini ada antropometrinya, yang dimana sang atlet memiliki berat badan 40,5 kg dengan tinggi badan 162 cm, kemudian massa otot 40,9%, yang dimana termasuk rendah dari standar pembanding, kemudian persen lemaknya sebesar 7,6%, yang dimana termasuk normal dari standar pembanding. Kemudian terdapat kebutuhan gizinya, yang dimana energinya sebanyak 3.565 kalori dengan protein sebanyak 68,85 gram, kemudian lemak 72,9 gram, dan juga karbohidrat 405 gram. Kemudian terakhir terdapat kebutuhan cairannya sebanyak 1.900 ml atau 1,9 liter. Next, di sini ada physical datanya. Dari hasil pemeriksaan terdapat suhu sebesar 36,6 derajat Celcius yang dimana termasuk normal, kemudian tekanan darah 98/66 yang dimana termasuk di bawah normal, kemudian heart rate-nya sebanyak 112 kali per menit yang dimana termasuk di atas normal, kemudian SpO2-nya sebesar 97% yang dimana termasuk normal. Kemudian di sini tidak ada data biokimianya. Next. Di slide ini terdapat dietary history dengan menggunakan metode food recall 2 kali 24 jam. Pada hari pertama, sang atlet hanya makan roti tawar sebanyak 5 lembar. Kemudian pada hari keduanya, atlet hanya makan mie Aceh dan juga nasi goreng dan pecel ayam. Selanjutnya ada pencapaian asupan atlet. Total energinya yaitu 1.857,8 kilokalori dari kebutuhan 3.565 kilokalori dan didapati persen asupannya yaitu 52%. Total proteinnya 71,4 gram dari kebutuhan 68,85 gram dan didapati persen asupan 103%. Total lemaknya 77,5 gram dari kebutuhan 72,9 gram dan didapati persen asupan 106%. Yang terakhir ada total karbohidrat yaitu 216 gram dari kebutuhan 405 gram dan didapati persen asupan 53%. Dari data hasil food recall 2 kali 24 jam tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan asupan atlet masih kurang. Selanjutnya ada diagnosis gizi. Yang pertama ada nutrition intake, yaitu asupan energi yang inadequate yang disebabkan oleh pola makan tidak sesuai dan intensitas latihan tinggi yang ditandai oleh hasil data recall 2 kali 24 jam. Di nutrition behavior, yaitu pemilihan makanan kurang tepat yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang makanan sehat ditandai oleh makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi asupan.
Selanjutnya intervensi gizi. Yang pertama pemberian jenis diet energi tinggi, protein tinggi. Yang kedua memenuhi kebutuhan energi sebanyak 3.565 kilokalori dengan kebutuhan zat gizi makro yaitu protein 68,85 gram, lemak 72,9 gram, dan karbohidrat 405 gram. Di meal plan hari pertama, pada pagi hari diberikan nasi goreng dan telur rebus. Selingan paginya siang pisang goreng keju coklat, makan siangnya nasi putih, sayur sop, tempe goreng, dan ayam asam manis. Selingannya sop buah. Makan malamnya nasi putih, capcay, tempe goreng, dan nugget. Selingannya roti dan susu. Meal plan hari kedua di pagi hari yaitu bubur ayam, sate telur puyuh, dan apel. Selingan paginya sosis goreng telur rebus. Makan siangnya nasi, ayam goreng, sayur bayam, dan tahu goreng. Selingannya jus alpukat. Makan malamnya nasi, tempe orek, cumi saus padang, semangka, dan selingannya roti dan susu. Meal plan hari ketiganya di pagi hari itu roti coklat dan susu. Selingannya crackers. Makan siangnya nasi, ayam geprek, dan tumis brokoli, wortel, dan jeruk. Selingannya ada cireng ayam. Makan malamnya ada nasi putih, sayur bayam jagung, telur dadar, dan tempe goreng. Selingan malamnya ada alpukat kocok. Meal plan hari keempat, di pagi hari nasi dan nugget sayur sop. Selingannya roti coklat dan susu. Makan siangnya nasi, rendang, sayur nangka, dan tahu goreng. Selingannya pisang coklat keju. Makan malamnya nasi, sate ayam, tempe goreng, dan sayur lodeh. Dan selingannya crackers dan susu. Hari kelimanya di pagi hari roti selai stroberi dan susu. Selingannya pisang goreng. Makan siangnya nasi, ayam goreng, tempe goreng, sayur sop, dan perkedel kentang. Selingannya jus alpukat, singkong keju. Makan malamnya nasi goreng seafood, telur ceplok, dan kerupuk udang. Makan selingannya bubur kacang hijau dan ketan hitam, dan juga susu. Untuk hari ke-6, makanan paginya itu ada nasi goreng dan telur dadar. Selingan paginya ada jus mangga dan crackers. Makan siangnya ada nasi, ayam goreng balado, tempe goreng, dan sayur bayam jagung. Untuk selingan siang sorenya ada kentang goreng dan sosis bakar. Makan malamnya ada nasi, lele goreng, kol, dan tahu goreng. Dan untuk selingan malamnya ada susu dan roti selai coklat. Next. Selanjutnya untuk hari ke-7, di sini makan paginya ada nasi, telur ceplok, tempe goreng, tumis kangkung, dan susu. Selingan paginya ada crackers dan pisang. Lalu untuk makan siangnya ada nasi, rendang, tahu goreng, dan sayur daun singkong. Selingan sorenya ada alpukat dan crackers. Dan makan malamnya ada nasi, ayam bakar, telur dadar, tahu goreng, dan tumis toge. Next. Berikut adalah monitoring dan evaluasi dari atlet yang sudah kami berikan meal plan. Untuk monitoring pada antropometri, kita memonitoring 3 hal, yaitu berat badan, persen lemak, dan massa otot. Untuk berat badan, evaluasinya adalah mempertahankan berat badan waktu pelaksanaannya 1 kali seminggu. Untuk persen lemak, yaitu mempertahankan persen lemak di batas normal waktu pelaksanaannya itu 1 kali seminggu. Lalu yang terakhir ada pada massa otot, evaluasinya itu meningkatkan massa otot sebanyak 1 kali waktu pelaksanaannya sebanyak 1% waktu pelaksanaannya 1 kali seminggu. Selanjutnya di sini ada evaluasi antropometrinya. Untuk berat badan pada asesmen awal yaitu berat badannya 40,5 kg, lalu pada evaluasi akhir berat badannya 40,7 kg yang dimana mengalami kenaikan sebesar 2 ons. Untuk persen lemaknya pada asesmen awal itu 7,6%, lalu pada evaluasi akhir 7%, yang dimana persen lemak ini mengalami penurunan sebesar 0,6%. Yang terakhir ada pada massa otot, yang dimana asesmen awalnya itu 40,9%, lalu untuk evaluasi akhirnya 41,2%, yang dimana massa otot ini mengalami kenaikan sebesar 1,2%. Next. Lalu ada monitoring pada riwayat makanan, di mana untuk monitoringnya itu yang pertama meningkatkan asupan energi sebesar 3.565 kilokalori untuk meningkatkan performa atlet, di mana evaluasinya asupan energi mencapai 100% waktu pelaksanaannya 1 kali sehari. Yang kedua ada meningkatkan asupan protein sebesar 68,85 gram untuk meningkatkan performa atlet dengan evaluasi asupan protein mencapai 100% waktu pelaksanaannya 1 kali sehari. Yang ketiga ada memperbaiki asupan lemak untuk mencapai kebutuhan sebesar 70
72,9 gram dengan evaluasi asupan lemak mencapai 100%. Waktu pelaksanaannya 1 kali sehari. Dan yang terakhir ada memperbaiki asupan karbohidrat untuk mencapai kebutuhan sebesar 405 gram dengan evaluasi asupan karbohidrat mencapai 100%. Waktu pelaksanaannya 1 kali sehari. Next. Lalu di sini ada evaluasi asupan. Data ini diambil dengan menggunakan metode food recall dan dokumentasi makanan yang dimakan oleh atlet setiap harinya. Untuk asupannya ini diambil dari 7 hari dia makan makanan yang sebenarnya memang dia konsumsi pada 7 hari itu. Untuk asupan energinya sendiri itu didapatkan 1.209,11 kilokalori per harinya dengan total kebutuhan 3.565 dari total kebutuhan 3.565 kilokalori per harinya. Yang didapatkan persen kecukupannya itu 33%, yang berarti asupan energinya itu masih kurang. Lalu untuk asupan proteinnya itu ada di 47,15 gram per harinya dari total kebutuhan yang seharusnya 68,85 gram per harinya. Yang didapatkan persen kecukupannya itu 68%, yang berarti asupan proteinnya itu masih kurang. Lalu ada lemak. Asupan lemaknya itu didapatkan 48 gram per harinya dari total kebutuhan yang seharusnya 72,9 gram per harinya dengan persen kecukupan 65%, yang berarti asupan lemaknya itu masih kurang. Lalu yang terakhir ada karbohidrat. Asupan karbohidratnya itu 147 gram per harinya dari total kebutuhan yang harusnya 405 gram per harinya. Yang dimana persen kecukupannya didapatkan 36%, yang berarti asupan karbohidratnya masih kurang. Next. Lalu di sini ada evaluasi makannya juga. Berdasarkan dari hasil intervensi yang telah dilakukan, bahwa atlet belum sepenuhnya mengikuti arahan rencana menu yang telah kami buatkan. Dikarenakan atlet masih sekolah dan faktor lainnya yaitu atlet masih tinggal bersama dengan orang tuanya, yang dimana makanannya itu masih mengikuti dari hasil masakan harian ibunya. Next. Next. Oke. Yang terakhir di sini ada dokumentasi atlet. Kita dokumentasi atlet bersama kita. Next. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.